Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini, di ruang Zoom ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Dikau berfirman, Tuhan Allah yang kudus menolong kami, supaya kami makin mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus, hidup memuliakan Tuhan, sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dimuliakanlah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakannya. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan hukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tapi telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, benar sekali apa yang dikatakan Alkitab dalam judul perikop ini, keyakinan iman. Yaitu, di dalam Allah kita aman di tengah dunia yang porak-poranda sekalipun. Jadi di dalam Allah lah kita terpelihara meskipun banyak hal persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan mempelajari mengapa kita dapat memiliki damai Allah dalam hidup yang tidak mudah, dalam hidup yang penuh tantangan. Alkitab katakan pada ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah menciptakan manusia, berarti Allah di pihak kita. Allah tidak membiarkan manusia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis, berarti Allah di pihak kita. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebus untuk menebus dosa manusia. Berarti Allah di pihak kita. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita meninggalkan Allah. Jadi Allah menjadi jaminan bagi kita semua. Allah itu setia. Allah di pihak kita. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bahkan bukan hanya ketika kita menjadi percaya. Ketika sebelum percaya pun, Allah tetap berdaulat atas seluruh ciptaan. Dan ketika kita mengalami percaya ini, kita tahu bahwa sejak kejatuhan, seluruh makhluk, saya sudah menjelaskan 2 minggu lalu, seluruh makhluk menantikan penyempurnaan. Demikian juga orang-orang yang percaya menantikan penyempurnaan tersebut. Dan kita semua yang hidup saat ini bergumul di dalam melawan dosa, bergumul di dalam melawan
ataupun kedagingan kita, bergumul dalam mentaati firman Tuhan dalam dunia yang tidak tahu. Dan kita memilih untuk menderita bagi Kristus, yaitu terus bergumul untuk melawan dosa, menanggalkan manusia lama kita, melawan daging, dan kemudian juga berusaha untuk taat firman Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Tetapi kita yakin bahwa itu merupakan sesuatu yang baik bagi kita dan kita akan menerimanya ketika Tuhan Yesus datang. Mengapa demikian? Karena Allah berada di pihak kita. Allah tetap berada di pihak kita. Karena itu janganlah khawatir, janganlah takut dengan tantangan-tantangan yang ada. Meskipun kita tidak melihatnya, kita mengatakan Allah di pihak kita. Kemudian yang kedua dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah memberikan anaknya, menjadikannya, dan kemudian digenapi ketika Kristus mati di kayu salib. Jadi Yesus itu mati bagi kita, menebus dosa. Itu adalah sebuah keyakinan, itu adalah sebuah jaminan. Bagaimana mungkin Allah yang berada di pihak kita, Allah memberikan putranya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Maka Allah membiarkan kita. Allah di sini juga dikatakan, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Jadi Allah yang punya segala sesuatu, dan kemudian Yesus mati kita, mati bagi kita. Di dalam Kristuslah kita memiliki segala sesuatu. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita miskin? Kenapa kita masih sakit-sakit? Kita masih segala sesuatu. Padahal kita sudah memiliki itu. Di dalam Kristus kita mengalami kesembuhan. Di dalam Kristus kita mengalami berkat-berkat Allah, seluruh berkat Allah. Pertanyaan kemudian, apakah ini tidak terjadi? Ini harusnya kita memiliki keyakinan bahwa berkat-berkat Allah itu sudah diberikan kepada kita. Kesakitan dan kesembuhan itu tidak berkuasa atas kita, tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Itu semuanya akan berlalu. Itu semuanya adalah sementara. Kesulitan-kesulitan itu semua akan berlalu dan semua itu sementara. Karena semua sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi karena Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib, seluruh kekayaan Kristus ada di dalam hidup kita. Meskipun kita tidak melihatnya, kita harus tetap memiliki keyakinan ini. Kemudian yang ketiga, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi, setelah dikasih oleh Kristus, dalam kehidupan kita ini, kita selalu dituduh mungkin. Atau kadang-kadang kita membiarkan diri kita dituduh rasa bersalah. Padahal Allah tidak pernah menuduh kita. Allah menjanjikan penebus Kristus untuk mati di kayu salib dan mengampuni dosa kita. Dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Tapi kegelapan iblis akan selalu menuduh kita. Dan sekali lagi, kenapa kita harus tertuduh dengan hal itu? Kenapa kita mau dituduh? Dan mengapa kita harus menuduh diri kita? Bukankah Allah sendiri tidak menuduh kita? Bahkan Dia membenarkan kita. Kita percaya kita adalah orang umat pilihan. Kita dipanggil Allah. Kemudian kita dibenarkan. Dan kita dimuliakan. Maka kita tidak boleh menuduh diri kita. Karena Allah sudah membenarkan dan memuliakan kita. Kematian Kristus di kayu salib itu sudah membenarkan kita. Jangan kita mau dituduh oleh dosa, kegelapan. Dan Kristus justru menebus kita. Dan tidak cukup sampai di situ. Ayat 34 katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menarik di sini. Jadi Kristus itu menebus dosa kita. Kemudian orang yang percaya itu dibenarkan. Semua dosa kita ditanggung dalam kematian Kristus. Jadi bagaimana mungkin Kristus itu menuduh kita? Dia sudah menanggung. Bagaimana mungkin Yesus, bagaimana mungkin Allah menuduh kita? Justru Dia yang sudah membenarkan.
Jadi kalau kita terus dituduh perasaan bersalah, dituduh dengan hal-hal yang tidak benar, itu jelas bukan dari Tuhan. Jangan biarkan kita tuduh diri kita seakan-akan kita tidak layak, kita gagal, kita segala macam. Oh, hari ini saya belum dapat apa-apa, gagal. Hari ini mungkin saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuainya di mana? Perasaan saya begitu. Itu tuduhan namanya. Kalau sudah jelas tidak sesuai, ya bertobat saja. Sudah selesai. Berbalik kepada kebenaran Allah. Karena karya Kristus itu adalah bukan hanya untuk masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Jadi pada waktu kita bersalah, berdosa, gagal, kembali kepada Kristus. Dan dia setia akan menerima kita. Allah berada di pihak kita. Bahkan 2 minggu lalu saya mengatakan, Allah itu, Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Allah itu kasihan, Kristus kasihan dengan kita. Seperti tanpa gembala, menderita, manusia yang berjalan sendiri, tidak bergantung dengan Tuhan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kesulitan, tanpa ada gembala. Itulah ada penderitaan, bahkan Roh Kudus sendiri menolong kita sebenarnya. Supaya kita mampu melawan dosa, melawan kedagingan. Kita mampu untuk mentaati Tuhan. Itu Roh Kudus menolong kita. Dan kemudian bagaimana mungkin Yesus yang membenarkan kita itu menuduh kita? Yang menarik lagi dikatakan, ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa untuk kita, dia bersahabat untuk kita. Pertanyaannya adalah bagi kita, pada waktu kita tidak perlu menghadap takhta Allah sendirian dengan membawa kebenaran kita karena kita adalah orang tidak benar. Tapi Kristus yang membenarkan kita, bersahabat. Dia datang di takhta Allah itu, mewakili kita. Bukan kita yang datang di takhta Allah. Yesus itu datang di takhta Allah, mewakili kita. Dan kita dibenarkan di dalam Yesus itu. Mengatakan kepada Bapanya, kepada Allah, berdoa untuk kita. Jadi, doa Yesus untuk kita, untuk orang-orang yang percaya, itu sudah pasti diterima oleh Bapa. Dan kita tetap berada di dalam Tuhan. Sekali lagi, Allah di pihak kita. Yesus mati bagi kita. Dan kemudian juga Yesus membenarkan kita. Tidak cukup sampai di situ. Yesus bersahabat untuk kita. Mengatakan kepada Bapanya di tahta Allah itu, kata Bapa itu, bahwa mengatakan dia sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia sudah menyelesaikan pengampunan dosa. Dan dia sudah membenarkan. Kita tidak perlu datang dengan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Atau Kristus sendiri yang menyatakan kita adalah benar. Nah pertanyaannya, siapa yang mau menuduh kita? Kegelapankah? Ibliskah? Saya masih ingat sekali pada waktu saya melayani orang yang dirasuk ke kuasa kegelapan. Orang itu berteriak, suatu kali mengatakan, kamu juga mengalami dosa yang sama. Saya bilang begini, dosa, saya lupa dosa sama dosa. Saya katakan begini, silakan Anda lihat, kamu lihat sendiri, bahwa darah Kristus sudah menyucikan dosaku. Dan dia teriak dan langsung lari dari orang. Orang itu langsung dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saya juga kaget. Justru iblis sendiri tidak berani menuduh kita ketika kita mengatakan kebenaran Allah itu sudah menerang kita. Kristus sudah mati. Tapi itu adalah realitas. Ya, ada beberapa kali saya menemukan hal seperti itu. Bahwa memang Allah tidak menuduh kita. Jadi kalau kita ditipu, kadang-kadang iblis itu menipu, perasaan-perasaan yang tidak benar menipu kita. Kita harus melawan. Kita harus mengatakan kepada tipuan-tipuan itu, melawannya, bahwa Allah di pihak kita. Yesus mati bagi kita. Yesus membenarkan kita. Kemudian juga jelas sekali Yesus bersahabat bagi kita. Kemudian selanjutnya dikatakan apa lagi? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan dan penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Menarik ya. Keyakinan iman bahwa Allah itu ada di pihak kita,
mati bagi kita, membenarkan kita. Yesus bersahabat untuk kita, mengasihi kita. Tapi dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mungkin masih ingat Mazmur 33. Ya. Mazmur 23 ya. Yang mengatakan juga jelas ya. Bagaimana kita makan di hadapan para lawan kita. Jadi jelas sekali, Allah mengasihi kita. Allah Tritunggal itu mengasihi kita. Jadi Allah dengan tegas di pihak kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa di dalam Adam, Allah menebus kita. Pada waktu kita bergumul melawan dosa, melawan kedagingan kita, meninggalkan manusia lama kita bergumul untuk mentaati di dalam diri yang tidak taat. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita. Kematian di Kristus di kayu salib membenarkan kita. Dan kemudian Yesus bersahabat bagi kita. Yesus datang di takhta Allah itu membawa kita. Bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Bukankah itu merupakan sebuah pernyataan kasih Allah? Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Jadi tantangan apapun juga, saya katakan bahwa dikatakan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Imbalan atau kebahagiaan yang akan kita terima. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan kemudian pertanyaannya, kalau Allah itu mengasihi kita, mengapa kita mengalami seperti ini? Bukankah kita baru saja melihat kemarin sebuah bencana yang begitu mengerikan? Bukankah kita melihat juga bencana COVID-19 yang mengerikan di seluruh dunia? Tuhan dikasih oleh Kristus, bagaimanapun cara mati orang itu, orang yang dalam Tuhan, tidak penting. Yang penting apakah orang itu berada di dalam Tuhan atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang mati karena COVID itu Tuhan tidak mengasihi. Kita tidak bisa mengatakan orang yang mati karena bencana Tuhan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi ciptaannya. Tuhan berpihak kepada semua ciptaan. Bahkan Tuhan menebus dosa kita. Dan Tuhan memampukan kita melawan pergumulan-pergumulan tersebut. Dan itulah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Kemudian pertanyaannya, sekali lagi adalah pertanyaannya, mengapa ada banyak penderitaan? Saya selalu ingatkan, iman yang murni itu layak untuk menerima ujian. Dari awal ketika saya melayani Tuhan, saya sudah tahu. Barang siapa yang ingin melayani Tuhan akan mengalami banyak penderitaan. Paulus bisa dilihat, kebanggaannya adalah penderitaan dalam Kristus. Bukan kebanggaannya berkat-berkat Kristus. Dan dia katakan, di dalam diriku ada luka-luka Kristus. Dia ada penderitaan Kristus. Dia begitu bangga, bukan sombong. Karena bangga diizinkan Tuhan untuk menderita bagi Kristus, untuk melayani Tuhan. Untuk hidup benar di tengah ketidakbenaran. Sekarang ini, ya orang mengatakan cari yang jahat aja susah, cari yang salah susah, apalagi cari yang benar. Yang penting bisa hidup. Hidup itu di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan bagaimana Anda korupsi, bagaimana Anda menyimpang, menggunakan segala sesuatu, bukan tangan itu. Justru itu membawa penderitaan-penderitaan yang tidak penting untuk kita. Tapi penderitaan di dalam Kristus membawa kemuliaan bagi Kristus. Pribadi yang paling menderita adalah Yesus. Karena itu manusia yang paling mulia adalah Yesus. Orang-orang yang menghendaki jabatan mulia, kata Alkitab, dia harus mengalami ujian. Mereka yang melayani Tuhan tanpa ujian akan selalu mengorbankan orang lain. Tapi orang-orang yang melayani Tuhan dengan ujian-ujian yang dari Tuhan, dia akan memilih untuk memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Lalu yang dikasih oleh Kristus, jelas sekali. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa melewati tantangan-tantangan hidup yang berat itu. Selalu saya merenungkan anugerah Tuhan yang luar biasa.
Dan saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana saya ini mengikuti Tuhan jika tidak mengalami tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan, dan ujian-ujian. Apa yang kita perlu banggakan dalam pelayanan tersebut? Kecuali adalah penderitaan bagi Kristus. Atau arti kata lebih tepatnya mengikut Kristus. Mungkin kita merasakan, oh saya belum dapat sesuatu, belum dapat banyak hal, belum dapat berkat-berkat hal. Kalau kita mengatakan kita di dalam Kristus. Seluruh kekayaan Kristus sudah ada di dalam kita. Jikalau kita tidak mendapatkannya saat ini, kita akan mendapatkannya ketika berjumpa dengan Yesus. Dan kita mendapatkannya jauh lebih mulia dibanding kita tidak melewati penderitaan-penderitaan bersama dengan Kristus. Jadi mengapa ada penderitaan? Mengapa ada tantangan? Mengapa kita menjadi duta-duta Kristus? Justru itu adalah sebuah posisi yang mulia sebenarnya. Kita menjadi duta Kristus, melayani Kristus, melewati tantangan, hidup dalam Kristus. Itu adalah sebuah pelayanan yang mulia. Banyak orang ingin punya aktivitas ibadah, tapi lupa, ya namanya pelayanan yang mulia itu adalah tadi. Bagaimana kita bergumul melawan dosa, bagaimana kita mentaati Tuhan, bagaimana kita bergumul melawan keinginan-keinginan daging. Itulah sebenarnya yang disebut melayani Tuhan. Itulah penderitaan-penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Dan kita tidak melaluinya sendiri. Kita melalui bersama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Setelah dikasih oleh Kristus, Allah mengasihi kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Pertumbuhan iman memang perlu penderitaan. Semua orang yang menginginkan level-level yang lebih tinggi juga memerlukan penderitaan. Tidak usah jauh-jauh lah, belajar saja memerlukan tantangan penderitaan. Naik level dari SD, SMP, SMA, dan terus kuliah juga melalui tantangan-tantangan penderitaan. Mereka yang tidak melewatinya atau dengan cara-cara curang itu menghina dirinya sendiri. Karena dia mendapatkan kemuliaan yang tidak seharusnya. Tapi mereka yang melewatinya dengan baik, maka ketika mendapatkan kemuliaan itu, mereka bersyukur, tidak mengejar kemuliaan, tetapi kemuliaan yang mengejar dia. Sehingga dia selalu memberikan kontribusi, bukan merampas, menginginkan segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu, bukan memberikan, tetapi kehormatan dan kemuliaan tidak pernah hilang dari dirinya. Kita katakan dengan tegas, barang siapa yang mengejar kehormatan itu, kemuliaan itu akan lari dari dia. Tapi barang siapa yang melayani Tuhan, kehormatan dan kemuliaan itu mengejar dia. Sekali lagi, selain kasih oleh Kristus, apakah yang kita takuti? Kalau kita memiliki keyakinan iman, bahwa Tuhan di pihak kita, Yesus mati bagi kita, Yesus membenarkan kita, Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, memampukan kita, dan kemudian juga Yesus bersafaat bagi kita. Berdoa untuk kita, berdiri di takhta Allah, mengatakan, memproklamasikan pembenaran kita. Dan itu adalah wujud kasih setia Allah. Pertanyaan yang kemudian, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Selain dikasih oleh Kristus, laluilah hidup ini dengan benar. Muliakanlah Kristus dalam penderitaan kita melawan dosa yang tiap-tiap hari kita hadapi. Melawan keinginan-keinginan daging. Dan hidup untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua terus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan meratapi penderitaan terus, dan jangan memaki penderitaan. Karena ketika penderitaan kita lewati dalam Kristus, kita bersyukur dipercayakan penderitaan, dan kemuliaan mengejar kita. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Hari ini kami mendengarkan sebuah pernyataan keyakinan iman
dari kitab Roma, bahwa Tuhan, Dikau Allah berada di pihak kami, dan Yesus Kristus yang Tuhan janjikan sudah menggenapi mati di kayu salib menebus dosa kami. Orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggilnya, dibenarkan, dimuliakan. Berarti dengan jelas bahwa kami semua dipercaya dibenarkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup melawan tantangan-tantangan, baik melawan dosa, baik juga melawan keinginan daging, dan untuk mentaati kebenaran firman Allah. Kami berdoa juga Tuhan, supaya kami memiliki keyakinan bahwa Yesus yang naik ke surga itu menjadi jaminan. Kami semua bukan mendapat jaminan dari Kristus yang mati, tetapi dari kematian Kristus, tapi juga dari kebangkitan Kristus, dari Kristus yang hidup, yaitu Kristus yang bersyafaat untuk kami. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan yang menyatakan itu semua adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami akan Tuhan buat menjadi kebaikan. Kami sadar kadang-kadang kami memaki penderitaan, kadang-kadang kami tidak ingin bergumul dalam penderitaan, kesulitan tersebut. Tapi kami tahu tanpa itu kami tidak mengalami pertumbuhan iman. Tolonglah Tuhan kami bisa menerima tantangan penderitaan itu di dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga jemaat di GP Agustinus ini. Biarlah kami terus bertumbuh dalam Tuhan, tiap-tiap pribadi. Bukan hanya menambahkan jumlah orang, tapi sungguh-sungguh hidup kami juga bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Kristus, bersama orang percaya di seluruh muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasmi kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.